Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih melimpahkan kepada kita semua banyak limpahan rahmat, limpahan hidayah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita masih diperkenankan untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Meskipun dengan berbagai halangan, dengan berbagai cobaan, tapi insyaallah kita akan tetap mendapatkan esensi Ramadan jika kita memang benar-benar ingin mengejarnya. Kemudian selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mengajarkan kepada kita semua baik iman, Islam dan ihsan sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Teman-teman sekalian, 8 hari kita sudah melewati Ramadan, dan itu juga berarti kita sudah kehilangan 8 hari dari total 29 hari Ramadan. Maka sampai sini kita perlu mengintrospeksi diri bahwasanya apakah di 8 hari awal Ramadan kita ini kita sudah benar-benar memaksimalkan dari amalan-amalan kita yang tentu ketika dikerjakan di bulan Ramadan ini pahalanya sungguh berlipat sangat banyak, barokahnya juga begitu banyak. Salah satunya yaitu mengenai membaca Al-Quran. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, kita tahu bahwasanya membaca Al-Quran itu memiliki banyak pahala. Salah satunya disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya setiap huruf dari ayat yang dibaca itu mengandung satu pahala. Misalkan contoh ada kata alif lam mim, maka alif itu satu pahala, lam itu satu pahala, dan mim itu satu pahala. Maka jika kita logikakan, ketika kita membaca satu surat full atau satu juz, maka ada berapa huruf yang kita baca, maka otomatis itu akan menjadi pahala yang sangat besar atau pahala yang banyak yang kita dapatkan. Apalagi jika kita kerjakan hal tersebut di bulan Ramadan. Cukup banyak sekali ulama salaf yang telah mengajarkan kita bagaimana mereka memanfaatkan momen Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Salah satunya ada banyak yang mencontohkan, diantaranya ada Al-Aswad bin Yazid, di mana di hari selain bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 6 hari sekali. Ketika masuk bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 2 hari sekali. Kemudian ada yang lain namanya Qatadah bin Ta'amah. Ketika beliau berada di luar bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran selama 7 hari sekali. Tapi ketika memulai masuk Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Kemudian ketika masuk 10 hari akhir di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Kemudian ada lagi yang bernama beliau Ibnu Asakir. Di lain bulan Ramadan beliau menghatamkan setiap pekan sekali. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 hari sekali. Dan juga yang terakhir, ada salah satu ulama besar yang untuk kita semua tahu, yaitu beliau Imam Syafi'i. Ketika di bulan Ramadan, beliau mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Dalam satu bulan Ramadan, beliau menghatamkan 60 kali menghatamkan Al-Quran. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bukan berapa banyak jumlah yang mereka para ulama-ulama salaf terdahulu didapatkan, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana mereka meningkatkan intensitas mereka membaca Al-Quran dibandingkan dengan bulan-bulan yang di luar Ramadan dan dengan yang di bulan Ramadan. Seperti tadi yang dilakukan oleh Imam Al-Aswad bin Yazid, ketika di lain Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 6 hari sekali. Tapi ketika mulai masuk bulan Ramadan, setiap 2 hari beliau khatam Al-Quran. Yang kita perlu garis bawahi di sini adalah bukan tentang 6 hari khatam atau 2 hari khatam, tapi
berapa peningkatan intensitasnya. Di sana terlihat ada peningkatan dalam membaca Al-Quran. Nah ini yang perlu kita tiru teman-teman sekalian, bahwasanya mungkin ketika di luar Ramadan kita menghatamkan Al-Quran mungkin ada yang sebulan sekali, mungkin atau mungkin ada yang 2 minggu sekali, atau mungkin ada yang sama sekali tidak menghatamkan Al-Quran, mungkin cuma membaca setiap halaman, setiap ayat dan sebagainya. Nah ketika masuk bulan Ramadan, mari kita usahakan untuk menseringkan diri kita dengan Al-Quran, merutinkan untuk membaca Al-Quran. Bukan kita memasang target 60 kali khatam seperti Imam Syafi'i, mungkin bisa, akan tapi itu susah bagi kita. Jangan langsung meloncat di sana, tapi yang perlu kita pahami adalah mari kita seringkan, mari kita rutinkan untuk lebih sering baca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Di samping ada fadilahnya banyak, kemudian pahalanya berlimpah, kemudian ketika bulan Ramadan doa-doa terkabul dan lain sebagainya, maka salah satu amalan yang bisa kita kerjakan ketika bulan Ramadan adalah yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran. Teman-teman sekalian yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Pesan saya kepada diri saya pribadi, kemudian kepada teman-teman semua yang melihat video ini, bahwasanya mari kita tingkatkan intensitas ibadah kita ketika bulan Ramadan ini. Tidak harus semuanya, boleh semuanya, alhamdulillah kan, tapi jika memang tidak bisa semuanya kita tingkatkan, minimal ada satu bidang yang mampu kita tekuni. Kalau misalnya yang mampu bisa membaca Al-Quran intens, silakan baca Al-Quran banyak. Yang mungkin atau bisa yang bersedekah, silakan bersedekah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan sampai bulan Ramadan ini terlewatkan dengan sia-sia, ketika di akhir kita menyesal, nangis-nangis menyesal bulan Ramadan, akan tapi ketika kita bertemu Ramadan selanjutnya kita kembali sama saja. Jangan sampai seperti itu. So, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan untuk kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajan, wis kaya kami rung.